Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Des. Ya, selamat siang Pak Mustahib. Selamat siang, Pak Destriawan. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Destriawan Kurniadi dari CGP Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya akan bersama dengan CGP Angkatan 9 lain, yaitu Pak Mustahib nanti Ya, yang Pak. sebagai coaching, kemudian Bu Iis Fitriani nanti yang sebagai coaching. Nah, di sini saya akan praktek tentang coaching untuk supervisi akademik untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Yap. Nah, ini nanti saya akan praktekkan apa yang dilakukan ketika coaching untuk supervisi akademik. Baik, nah langsung saja Pak Mustahib untuk Ya, Pak kita Des. mulai praktek coaching untuk supervisi akademiknya. Oke, siap, Pak Des. Oke. Apa kabar Pak Mustahib? Baik, alhamdulillah, Pak Des. Alhamdulillah. Sehat. Sehat? Iya, alhamdulillah. Oke. Sehat. Pak Nah, Des Pak gimana? Sehat Mustahib, juga? alhamdulillah Pak Mustahib sehat juga, Ya, alhamdulillah. Untuk hari ini sehat selalu, ya, amin. amin. Oke, Pak Mustahib, untuk kegiatan pada hari ini yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik, ini apa saja yang Bapak atau ininya apa yang mau diutarakan Bapak? Oh iya, ini Pak Des. Dengan Bu Iis Jadi, nanti. oh iya, Bu Is. Coach. Jadi Bu Is kemarin pengen dibantu saya sebagai coach untuk bantu Ya. Bu Is tentang ini Pak, pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya Bu Is. Jadi beliau merasa masih kurang begitu ya Pak. Nah ini yang nanti kita obrolkan di proses coaching ini ya, semoga nanti kita bareng-bareng menemukan solusinya dengan Bu Iis gitu. Oh gitu Pak, iya siap. Makasih. Nah, sebelum kita Pak Mustahib nanti saya lihat untuk bagaimana kegiatan coachingnya dengan Bu Iis. Nah, Ya. nanti kita diskusikan dulu untuk nanti penilaiannya, rubrik penilaian untuk percakapan coachingnya itu nanti Ya, Pak. jangan lupa Pak Mustahib itu nanti ya seperti kita gunakan prinsip kita harus sesuai dengan alur tirta ya. Iya, Pak. Di air, Ya. kemudian yang kedua itu jangan lupa untuk menggunakan prinsip-prinsip coaching gitu, seperti kemitraan, proses Yeah. kreatif, kemudian memaksimalkan potensi, ya itu, dan nanti ya bisa juga memang harus hadir secara penuh, kemudian bisa membangun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching sama nanti mendengarkan aktif seperti itu Bapak G. Ya, baik, Itu terima kasih Pak jangan Dan lupa. diingatkan. Ya, gitu Oke, Pak, siap saya Pak. akan usahakan. Oke Pak. Nah, oke Pak Mustahib, baik. Ya. Nah, Pak Mustahib untuk fokus kegiatan coaching pada kali ini itu Pak Mustahib itu untuk mengembangkan kompetisi yang mana dulu atau yang harus gitu. Oke. Mungkin saya coba ini ya Pak. Ini kan saya sudah latihan beberapa kali ini. Saya pengen mengoptimalkan, pengen mohon dilihat Pak Destriawan. Saya pengen mengembangkan tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak Destriawan. Jadi biar ya keterampilan saya meningkat untuk mendengarkan dan mengajukan pertanyaan yang baik yang berbobot kepada coach. Gitu Pak.
deh. Oke gitu. Jadi harus mendengarkan aktif gitu Pak sama Ya, pertanyaan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot agar ya. coach itu bisa melakukan unek-uneknya gitu atau mencari solusinya gitu ya Pak ya? Iya, Pak, nggih. Gitu ya. Kalau saya Oh iya iya. merasanya kalau saya, Pak, kehadiran penuh kelihatannya sih bisa, tapi apa namanya, untuk ya khususnya mengajukan pertanyaan berbobot itu kadang, eee, ya masih kesulitan gitu ya. Oh gitu Pak, iya Oke. siap. Nah, untuk nantinya ketika nanti saya observasi dengan ketika Pak Usaib coaching dengan Bu Is itu Iya. ininya yang ingin diobservasi atau yang diamati itu bagian kompetensi yang mana Pak? Apakah dua-duanya itu atau Oke. hanya yang salah satunya gitu Pak? Yang paling mungkin difokuskan ini mungkin Pak Dis ya, mohon bantuannya nanti untuk pengajuan pertanyaan berbobot mungkin ya. Nggih Oke nanti Pak, jadi nggih nanti difokuskan ke ke situ. pertanyaan berbobot Pak nggih. Nggih. Siap 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 siap, gitu. Oke, kemudian untuk penilaian Bapak sendiri mengenai Mhm. kompetensinya itu tadi bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Jadi kalau kompetensinya Pak Mustahil tentang pertanyaan berbobot. Kalau kompetensi saya ya masih perlu dikembangkan, Pak, masih perlu ditingkatkan. Mungkin kalau apa ya, dinilaikan skor 10 mungkin di level 7 mungkin, Pak, ya. Oh gitu. Gitu Berarti oke. oh gitu. Kemudian harapannya atau indikator ketercapaian untuk pengembangan yang diinginkan Pak? Pengennya sih ya mungkin lancar dalam menyampaikan pertanyaannya, terus kemudian betul-betul sesuai dengan apa ya yang dirasakan dari coaching-nya, terus kemudian bisa menginspirasi si coach itu untuk ya memunculkan inisiatif solusi dari coaching-nya itu. Nah, itu yang kadang apa kalau pengalaman sebelumnya kadang agak mikirnya agak lama begitu ya. Kalau apa, komputer itu Intel-nya masih Intel Pentium. Oh, oh Nah gitu itu Pak. Iya ya, jangan ya gitu Pak. Iya jadi ya. Baik baik. biar lebih cepat proses mikirnya, terus kemudian, yang biar tidak menghalangi proses coaching-nya itu gitu ya. Nah gitu Pak. Iya Mungkin ya kalau Pak. pengennya Siap ya siap. nambah lah Pak keterampilannya dari 7 ke 8, 8,5 gitulah. Gitu. Oke, berarti itu ya Pak ya. Oke. Oke. Ya semoga nanti harapannya Pak Mustahil itu tercapai Pak untuk kegiatan Oke, coaching amin. pada kali ini gitu ya. Oke Oke. Bapak, itu saja untuk kegiatan coachingnya sudah menghubungi sama Bu Iis, Ya sudah janjian. sudah janjian Pak, ini ya ini jam 13.44 ini ya pas ini kurang Oh gitu. 1 menitan lagi. Ini saya Oh coba gitu. kontak Bu Is, semoga beliaunya Oke. sudah ready. Oke, Oke, Bapak. oke Oke, saya WA nanti dulu ya saya Pak. ya, nanti saya observasi Pak G Oke, bagian kegiatan coaching sama Bu Iis. ya. Oke, Oke Bu silakan Is. nanti sambil nunggu saya Hmm. nanti sambil melihat. Nah ini sudah ready Pak ini WA-nya. Kita tunggu ya. Oke, Monggo Bu Is. siap. Halo Pak Tauhid. Ya. Assalamualaikum Bu Is. Ini oh sudah kelihatan. Tadi Waalaikumsalam Pak. tadi belum muncul enggaknya. Eh, Oke, gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, setengah-setengah. Oh, setengah-setengah. Setengah gimana ini maksudnya? Setengah sehat, setengah Setengah sehat. setengah kurang sehat. Lagi ya, Bu, kurang fit ya. Ya, Ya, mudah-mudahan segera fit ya, Bu. Nah, ini amin. luar biasa ini meskipun kondisinya kurang fit tapi tetap apa namanya? Mau mengadakan coaching gitu ya. Nah, Iya Pak. iya karena ya semoga ikhtiarnya nanti diberikan apa namanya? Hasil yang baik gitu ya. Dan ini Iya saya Pak. menilai sebagai guru yang luar biasa gitu, yang memikirkan anak-anaknya. Ya. Baik. Baik Bu, menindaklanjuti apa yang diobrolkan kemarin, yaitu Bu Mm-mm. Is mau ini menceritakan tentang apa ini? Apa yang kita coachingkan ini, Bu? Kalau kemarin kan sudah ngomong memang tentang pembelajaran diferensiasi ya Pak ya. Karena apa? Hmm. Saya merasa itu pembelajaran yang saya lakukan sekarang itu
mungkin sudah pembelajaran diferensiasi, tetapi menurut saya itu masih kurang maksimal kayak gitu, Pak. Dan selalu hanya memakai diferensiasi produk, tetapi belum bisa ke yang lain kayak gitu. Kalau saya seperti itu sih, Pak, kan karena apa? Kalau saya tidak melakukan inovasi itu juga kan siswa cenderung nanti bosen karena memang pembelajaran saya itu dianggap momok oleh siswa kayak gitu. Jadi saya masuk aja tuh sudah kelihatan bahwa fisika itu pembelajaran Gitu ya, yang Bu. sangat apa ya, sangat menakutkan. Terkadang anak aja bilang gini, Bu, kali-kali jangan ngajar fisika. Oh gitu, diselingi yang lain. Iya. Oke, baik Bu Is. Tadi Bu Is menyampaikan intinya sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, tapi merasa masih kurang maksimal begitu ya Bu. Karena yang dilakukan ya masih menggunakan diferensiasi produk. Nah, kemudian juga biar inovatif pembelajarannya, anak tidak bosan, kemudian menjadikan pelajaran fisika yang secara umum dikenal pelajaran yang serem begitu ya. Jadi momok kemudian menjadi menyenangkan begitu ya Bu Is ya. Oke, baik Bu Is, berarti tujuan kita selama 20 menit ini nanti kita akan coba bareng-bareng Bu. Semoga nanti menemukan apa ya inilah minimalnya gambaran yang akan dilakukan untuk menjadikan pembelajaran Bu Is menjadi lebih baik, menjadi berdiferensiasi betul-betul dan memfasilitasi anak-anak yang lebih baik lagi. Begitu ya Bu? Baik, kalau tadi Bu Is menyampaikan pembelajaran diferensiasinya kurang optimal, kurang maksimal terkait dengan hanya menggunakan produk. Mungkin bisa diceritakan Bu, kira-kira menurut Ibu bagaimana ininya penilaian Ibu terhadap pembelajarannya? Kalau saya sih kayak gini sih Pak, mungkin yang berdiferensiasi itu hanya produknya saja. Misalkan pembelajaran proyek itu kan fisika saya sering mengadakan pembelajaran berbasis proyek kayak gitu. Tetapi pada dasarnya pada saat mungkin karena saya itu baru tahunya mungkin atau memang pengetahuan saya baru di situ ya Pak ya. Tapi nanti untuk pembelajarannya itu saya masih kembali ke ceramah lagi kayak gitu. Mungkin saya merasa kayak gini, anak-anak itu kalau nggak saya ajari, nggak saya yang ceramah itu, saya seperti merasa itu pasti nggak paham gitu loh. Kayak ada pemikiran seperti itu. Jadi saya kembali ke ceramah lagi. Tapi nanti untuk produknya tapi berbasis pembelajaran diferensiasi. Tapi untuk selama pembelajarannya, mungkin kontennya atau apanya itu masih ke metode lama kayak gitu. Metode lama, enggak. Baik, jadi ini ya Bu, sebenarnya proses pembelajaran berdiferensiasi sudah dilakukan, tapi Bu Is masih ini sering berpandangan kalau nggak diajari, nggak diceramai itu kita nggak mantep gitu ya hasilnya. Itu. Nanti saya kembali ke pembelajaran konvensional lagi. Balik lagi ke konvensional, balik lagi ke ceramah. Baik, kalau menurut Bu Is, kira-kira pembelajaran apa yang kalau diterapkan dengan bagus diferensiasinya itu, artinya Bu Is merasa itu adalah pembelajaran yang sempurna gitu ya, atau minimalnya nilainya bagus banget gitu ya. Kalau Bu Is melihatnya pembelajaran yang seperti apa? Kalau menurut saya pembelajaran yang memang siswa itu lebih aktif Pak, bukan yang gurunya yang aktif. Kalau kita konvensional itu kan memang gurunya yang lebih aktif. Padahal dengan kemarin dapat materi tentang pembelajaran diferensiasi, ternyata kalau saya lihat itu memang siswanya aktif, guru itu hanya fasilitator aja kayak gitu. Guru itu cuma menuntun bahasanya kayak gitu. Dan memang kalau menurut saya pembelajaran yang aktif itu siswa cenderung nanti tertanamnya untuk materi yang didapatkannya itu lebih lama kayak gitu. Bukan hanya kalau ceramah itu kan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, udah selesai gitu. Besok saya tanyai lagi, udah nggak bisa kayak gitu. Dan juga mungkin dari nilai hasil tes ya Pak ya. Kalau menurut saya itu hasil tes siswa yang untuk fisika, walaupun saya berikan contoh soal yang sama pun, ya sama dengan contoh soal, itu hasilnya juga kurang memuaskan. Itu menurut saya itu memang kesalahan di
metodenya. Gitu. Karena guru lebih cenderung aktif, tetapi siswanya yang kurang aktif. aktif. Gitu. Baik, makasih Bu Iis atas informasinya. Jadi Bu Iis ini ya artinya sudah melihat mungkin dari Bu Iis ikut kegiatan, ikut pelatihan, proses pembelajaran yang baik untuk diferensiasi itu yang siswanya menjadi aktif gitu ya. Nah, kemudian apa namanya di pembelajaran Ibu ketika anak-anak tadi Bu Is menyampaikan ketika anak-anak aktif penerimaan materi lebih lama begitu ya Bu, jadi bisa diterima. Nah terus kemudian kalau gurunya hanya menyampaikan lewat ceramah penerimaannya meskipun sebagai guru kita mantep gitu Bu sudah menyampaikan materinya semua, tapi ketika hasilnya dites ternyata masih rendah, belum memuaskan gitu ya Bu. Iya Pak. Baik, kalau tadi Bu I sudah menyampaikan kriteria yang dianggap sempurna begitu ya Bu. Menurut Bu Is, nah Bu Is itu di level berapa kira-kira? Kalau dinilai 10 lah, 10 paling tinggi, 1 paling rendah misalnya gitu. Di level 5 Pak, masih bawah, iya. Karena saya masih menggunakan konvensional dan selama ini saya yang aktif. Gitu. Ya itu ada perlunya juga, cuma mungkin untuk ini ya mengurangi biar lebih aktif lagi siswanya. Baik, Bu Is tadi sudah menyampaikan di level 5. Nah kira-kira kalau menurut Bu Is itu apa penyebabnya yang menyebabkan ya tadi mungkin Bu Is merasa kok balik lagi ke pembelajaran konvensional ini, kenapa? Kalau saya memang kekurangan persiapannya Pak, persiapan untuk membuat modulnya, kalau persiapan untuk sebelum pembelajarannya kayak gitu. Kan memang untuk pembelajaran yang seperti berdiferensiasi itu kan memang sebelumnya sudah kita siapkan lebih matang dulu. Oh kita mau buat seperti apa sih kayak gitu. Nanti kita mengelompokkannya seperti apa kayak gitu. Kalau menurut saya itu memang saya kekurangan di persiapan kayak gitu. Jadi saya merasa ya menurut saya kayak gitu udah saya laksanakan gitu, tetapi memang nanti biasanya di tengah jalan itu saya kembali ke konvensional lagi kayak gitu, karena memang kurangnya persiapan Kak. Baik. Tadi terkait dengan kondisi Bu Iis itu disebabkan karena kurangnya persiapan, termasuk juga ya kurangnya persiapan itu menyebabkan ya penyusunan modulnya juga tidak bagus begitu ya, tidak kemudian menjadikan proses pembelajarannya diferensiasi yang benar begitu ya Bu. Nah itu kemudian berarti ini Bu Is kalau saya melihatnya sudah fokus di kurangnya persiapan. Kira-kira kondisinya seperti apa Bu yang menyebabkan Bu Is itu menjadi kurang persiapannya? Ya memang waktu sih Pak, kalau memang ini kan memang kebetulan memang saya mengikuti pelatihan yang sama kayak gitu. Jadi memang kadang waktu yang memang belum bukan belum sih, kayak merasa masih kurang banyak gitu loh. Jadi ya asal buat, asal jadi ya udah gitu. Mungkin juga ya saya kurang berkoordinasi dengan teman sejawat yang sesama fisika kayak gitu. Jadi kan kalau memang ada sharing atau gimana kita kan memang saling membantu. Ya. Baik Bu Is, ini tadi terkait dengan waktu ya Bu Is, ikut kegiatan yang lain yang ya mau tidak mau harus dilakukan juga begitu ya Bu. Kemudian menyebabkan ya tadi persiapannya tidak banyak, akhirnya modulnya ya pokoknya asal jadi begitu ya. Begitu. Terus kemudian kurang koordinasi dengan ya teman atau rekan sejawat yang bisa sebenarnya dilakukan kolaborasi begitu ya. Kira-kira di antara dua ini yang mungkin paling paling mempengaruhi terhadap ini kurangnya persiapan tadi Bu, atau kalau ada hal-hal yang lain misalnya yang menyebabkan ini, monggo Bu bisa diceritakan. Kalau menurut saya sih lebih ke kurangnya waktu Pak, karena karena memang
dengan kurangnya waktu itu mungkin saya lebih ke manajemen waktu lagi lah gitu, supaya untuk mempersiapkannya juga semakin matang kayak gitu. Mungkin, pada saat sudah selesai kegiatan pelatihan mungkin saya langsung membuatnya, kalau enggak saya membuatnya jauh-jauh hari kayak gitu. Iya iya Mungkin kayak iya. gitu sih, Pak, enggak menyia-nyiakan waktu yang ada kayak gitu. Jadi masih kondisinya kurang waktu banget gitu ya. Bu Mhm. Isin ya, luar biasa ini berarti. Saya sibuk ya kayak. Sok sibuk, Pak. Saya sibuk. Baik. Eh ini enggak Bu, ada kira-kira gambarannya meskipun apa namanya waktunya ya banyak yang harus Mmm. dilakukan. Kira-kira ada waktu-waktu yang misalnya diselipkan di waktu itu untuk mempersiapkan apa namanya pembuatan modul gitu yang biasanya hanya mengerjakan itu tapi sebenarnya itu bisa dilakukan untuk ya sambil membuat modul gitu jadi tidak nantinya modulnya dibuat apa di waktu mepet dan seterusnya kira-kira ada enggak Bu? Ya ada Pak, nanti ini kan memang saat nanti liburan sekolah itu kan memang pelatihan saya ada yang sudah selesai 1, mungkin Heeh. saya juga menggunakan waktu itu. Yang kedua juga ini kan waktu tes ya Pak ya, tes Ya. itu kan, selesai sampai jam 12, mungkin setelah jam 12 itu saya gunakan untuk bahasanya, menyicil gitu supaya apa ya, supaya persiapannya lebih matang kayak gitu. Baik. Baik Bu Is tadi ini sudah ini ya apa namanya ya kira-kira ada gambaran bahwa sebentar lagi ini liburan nanti bisa Mhm. digunakan untuk nyicil gitu ya Bu. Terus Mhm. kemudian di waktu tes ini juga Mhm. apa waktunya agak longgar nanti bisa Mhm. mulai untuk proses pembuatannya. Baik Bu, Mhm. kira-kira ini apa namanya apa ya yang mungkin ada teman atau siapa yang bisa membantu Ibu untuk proses pembuatannya atau persiapan-persiapan yang kira-kira mendukung Bu Iis untuk membuat ini modulnya yang lebih baik? Ya persiapannya ya mungkin itu Pak, apa, manajemen waktu itu yang pertama, yang kedua memang, cari referensi yang lebih banyak lagi. Nanti kan kalau referensi banyak, ada yang setipe itu nanti kita bisa ATM dan kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kayak gitu. Iya Yang iya. ketiganya meneh dengan rekan sejawat, nanti saling berkoordinasi kayak gitu. ATM. Terus koordinasi. Baik, tadi Mhm. yang pertama nanti Bu Iis mau ini ya Bu, mengatur tentang apa Mhm. manajemen waktunya. Terus Mhm. kemudian mencari-cari referensi untuk nanti Mhm. yang bisa dilakukan ATM gitu ya. Mhm. Terus kemudian melakukan koordinasi dengan teman yang apa namanya, ya mungkin punya referensi juga begitu ya Bu. Mhm. Oh iya Bu, kalau ini kan apa namanya, misalnya ini artinya Bu Is kan kondisinya sibuk, Mhm. memungkinkan tidak artinya dibagi peranannya gitu Bu, sehingga misalnya modul ini yang harusnya dikerjakan Bu Is sendiri dibagi berapa orang begitu Bu, 3 orang, nah biar nanti lebih cepat selesai begitu Bu. Enggak Mungkin bisa enggak? deh Pak, Enggak bisa? enggak mungkin. Soalnya kan, Oh tiap guru itu kan mengajar di tingkat yang berbeda kayak oh gitu. gitu. Mungkin kalau sekolah yang sangat besar sekali itu kan mungkin, oh kelas 10 yang ngajar berapa guru kayak gitu. Oh, iya Tapi iya iya. kalau kalau sekolah kecil di sekolah saya itu kan memang, biasanya satu tingkat itu kan memang satu guru kayak gitu. Gitu, kayak. Jadi Heeh. ini satu tingkat hanya satu guru ya Bu, tidak Mhm. memungkinkan untuk kolaborasi buat Iya. bareng-bareng tuh Bu. Baik, Mhm. berarti minimalnya yang bisa dilakukan ini ya proses apa namanya ya koordinasinya atau Mhm. saling bertukar misalnya sudah punya modul ajar seperti apa nanti diproses ATM begitu ya Bu. Iya. Oke, baik. Oke, ini Uli sudah punya gambaran ini. Kira-kira punya rencana apa Bu dalam waktu dekat ini untuk menyiapkan apa persiapan ini atau Kalau persiapan rencananya membuat modulnya? Oke. Oh iya, kalau rencananya itu memang apa ya Pak, mulai nyicil membuat modulnya kayak gitu. Dan pertama saya cari referensi dulu.
Jadi saya paham dulu tentang pola diferensiasi itu seperti apa, tahapan-tahapan apa yang perlu saya kuasai kayak gitu. Jadi saya paham dulu. Setelah saya paham, mencari referensi atau literatur yang sesuai kayak gitu, baru saya mulai membuat kayak gitu sedikit demi sedikit kayak gitu. Jadi kan ini kan masih ada waktu sampai di semester genap kayak gitu. Jadi nanti biar akhir semester 1 ya. Akhir semester 1 jadi nanti bisa digunakan di semester genap sudah ready. Baik. Oke, Bu Is tadi menyampaikan awalnya nanti nyari-nyari referensi begitu ya. Terus kemudian biar lebih paham tidak hanya diferensiasi produknya aja, nanti bisa menerapkan termasuk nanti untuk membuat modul-modul yang nanti dipakai di dalam proses pembelajaran yang akan digunakan di semester 2 nanti ya Bu. Iya. Baik, itu rencananya bagus ini Bu, sudah ada gambaran. Terus kemudian dalam waktu dekat Bu, sebagai implementasi rencana Bu Iis, kira-kira apa yang mau dilakukan ini? Dalam waktu dekat ya itu Pak, tetap saya melakukan cari referensi dulu. Kalau cari referensi di internet dengan saya koordinasi dengan teman sejawat gitu, biar mantep Kak gitu loh. Dari literatur seperti ini, dari teman sejawat seperti ini, nanti saya jadikan satu Kak gitu. Untuk waktunya Bu, mungkin didetailkan kira-kira kapan? Rencananya depannya ya ini Pak, nanti liburan sekolah inilah. Liburan sekolah berarti mulai tanggal berapa Bu itu ya? Ini nanti selesai Rabu kayaknya. Rabu sudah liburan? Enggak nanti kelas meeting ya. Kalau kelas meeting mungkin lebih tepatnya kelas meeting ya. Kelas meeting sampai liburan lah, itu kan ada waktunya sangat panjang. Iya, sip, bagus. Ada sekitar mungkin 3 mingguan ya Bu ya? Iya. 3 minggu untuk menyusun modul ini menjadi lebih bagus lagi. Baik, itu Bu, jadi tadi Bu Iis sudah mulai ini ya, merencanakan di kelas meeting, kemudian di pas liburan untuk menyusun. Tadi diawali dari apa Bu? Mungkin saya list ininya, cari literatur bisa mengingatkan Pak. Literatur dulu ya. Terus kemudian? Koordinasi dengan teman sejawat. Koordinasi. Terus mulai nanti menyusun modulnya. Gitu. Ya, menyusun modul. Iya. Oke. Baik, ini sudah ada rencana implementasi dari Bu Iis untuk melaksanakan rencana-rencana yang akan nanti dilakukan di waktu liburan untuk menyiapkan modul yang nanti akan digunakan di semester 2 nanti ya Bu. Iya. Oke, mudah-mudahan nanti lancar Bu proses mengerjakannya. Terus, nah ini saya juga pengen ini Bu, belajar dari Bu Is ini. Nanti kalau modulnya kira-kira sudah jadi, biar saya ATM juga ini. Ya jadi inspirasi saya, jadi referensi saya. Kira-kira ini bisa ketemu lagi Bu, mungkin nanti sebelum masuk semester 2 itu Bu, biar nanti saya coba lihat. Saya pakai untuk belajar aja, enggak. Ya maksudnya nanti kalau ada sesuatu yang ini kan sharing-sharing siapa tahu jadi lebih bagus. Kira-kira berapa Bu? Ini kita ketemu lagi. Awal tahun aja Pak, nanti biar waktunya 1 tahun gitu. Baik, itu nanti ini ya, saya yang istilahnya untuk mengingatkan Bu Is di proses ini. Nah, di perjalanannya artinya biar Bu Is itu tetap punya semangat, terus enggak lupa, kira-kira ada yang bantu enggak untuk mengingatkan? Ada nanti Pak, biasanya sama teman sejawat itu namanya Pak Wawan. Oh, Pak Wawan. Itu kan memang rajin sekali mengingatkan gitu Pak. Oh gitu. Ya, saya sudah ini ya Bu, dengar namanya Pak Wawan itu. Luar biasa. Saya juga ya luar biasa gitu. Baik Bu, terima kasih sudah hampir selesai ya Bu ini waktunya, 20 menit ini. Kira-kira Bu Is gimana ini setelah proses ini? Ada perasaan apa atau gambaran gimana?
Kalau saya sih terhadap lebih ini permasalahan Kak, tadi. Oke. jadi tahu apa yang harus saya lakukan kayak gitu. Tadi kan kemarin masih, saya harus apa dulu ya kayak gitu. Kadang kan masih gerambyang, tapi sekarang sudah terfokuskan, oh saya harus ini, Iya, dengan iya. secepat ini kayak gitu. Iya, iya. Nggih, nggih. Oke, baik, alhamdulillah. Iya Pak. Ya, semoga sekali lagi semoga lancar ya Bu. Ya amin. Ya, proses ini menyusun modulnya untuk diterapkan di proses pembelajaran siswa apa namanya di kelas, kemudian menjadi lebih diferensiasinya lebih kelihatan sehingga sesuai banget dengan karakteristik anak-anak, tidak hanya dari produknya saja. Oke, baik, begitu Bu I, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi sesuai dengan janjian kemarin, tanggal awal-awal tahun begitu ya Bu. Iya Pak. Ya sebelum masuk gitu ya. Terima kasih. Kita akhiri ya Bu. Ya, Iya kita Pak. akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Mohon maaf jika tadi ada Ya. yang kurang-kurang dari saya. Iya Ya, Pak. mungkin perkataannya yang nyinggung dan sebagainya. Mohon dimaafkan. Sama-sama Pak. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak Des, sudah Terima kasih selesai. Pak Mustahib. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah tadi sudah saya observasi Pak Mustahib coaching dengan Bu Iit. Petunjuknya ini. Ya, oke. Siap. Nah, sebelum saya berbicara atau mengobrol sedikit dengan Pak Mustahib tentang tadi hasil observasi saya. Nah, menurut Pak Mustahib sendiri, ketika kegiatan coaching ini apa yang Pak Mustahib dapatkan seperti itu? Apa ya Pak? Dapat pengalaman yang ya tentunya ya berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Artinya merasakan kegiatan lebih baik lah karena sudah mulai berlatih dan nanti akan dilanjutkan lagi dengan latihan-latihan yang selanjutnya. Tapi ini Pak, merasakan juga di proses ada yang kemudian masih berpikir gitu ya, proses mikir padahal di depannya ada coach. Artinya kalau kita mandeng kan jadi gimana itu ya. Nah, itu di proses itu yang mungkin perlu menemukan tips atau trik gitu ya. Iya Pak. Ya tadi ya gitu. Sudah bagus Pak. Ya intinya tadi memang seperti itu ketika coaching itu memang seperti itu. Jadi dibutuhkan keterampilan untuk bisa mengolah pertanyaan-pertanyaan seperti itu ketika dari hasil dari jawaban dari coach tadi. Setelah jawaban dari coach itu kita kembangkan lagi pertanyaan apa lagi yang kita gali lagi kan seperti itu agar nanti si coach itu bisa menemukan sendiri gitu solusi dari masalahnya sendiri. Kira-kira tadi gimana Pak nanti? Gimana pertanyaan-pertanyaan saya? Nanti ini reviewnya ya. Ya sebelum saya jawab lagi, saya masih ingin menanyakan dulu. Nah, tadi kan dari kompetisi yang Bapak Mustahib di awal tadi itu kan tentang pertanyaan berbobot ya, kompetensi yang ingin dikembangkan. Nah, menurut Bapak sendiri tadi setelah apa yang itu untuk setelah tadi melakukan coaching, gitu. Nah, tadi apa yang Pak Mustahib lakukan untuk bisa menjadi intinya menjadi indikator lah ketercapaian tadi bertanya berbobot tadi Pak. Mengembangkan kompetisi yang berbobot tadi tadi. Itu apa Pak yang berusaha untuk Pak Mustahib lakukan? Kalau saya kan berusahanya dari proses awal hadir penuh gitu ya Pak, terus kemudian mendengarkan aktif, ya saya coba ya semampu saya untuk hadir, terus kemudian mencatat kata-kata kuncinya yang diucapkan dari coach, dari Bu Is, terus kemudian saya konfirmasi ulang. Nah, kemudian baru memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini juga tadi saya merasakan kenapa kok misalnya Bu Is tadi kan sibuk begitu ya, tapi
kan sebenarnya kalau misalnya bisa dikolaborasikan dengan teman yang lain begitu ya, akhirnya muncul pertanyaan itu. Nah, tapi setelah dikonfirmasi dari Bu Is ternyata tidak bisa dilakukan karena gurunya tiap tingkat itu hanya masing-masing satu gitu ya. Nah, akhirnya saya tahu dari sana sehingga Bu Is kemudian ya memunculkan alternatif solusi-solusi yang lain begitu. Nah, ini Ya, saya ya merasanya sudah mulai tambah baik Pak ininya. Cuma tadi yang di bagian akhir-akhir ada rada mandek gitu tadi. ya, ya, Pak. Siap, siap. Nah, dari tadi Pak Mustahil bisa menilai sendiri apa yang dilakukan ketika coaching tadi untuk bisa ininya menjadi indikator pencapaian tadi ya, yang Ya, fokuskan kompetensi membuat pertanyaan tersebut tadi. Nah, ini saya sampaikan tadi hasil dari pengamatan saya oh, Pak, oke, boleh boleh. untuk Silakan Pak. saya sampaikan. Nah, untuk di awal, jadi Ya, tadi ya kalau untuk fokus ke kompetensinya yang tadi Pak Mustahil katakan di awal ketika tadi itu kan untuk meningkatkan atau mengembangkan kompetensi yang pertanyaan tersebut. Nah, ya, ketika melakukan kegiatan coaching tadi ya saya lihatnya itu sudah baik, itu pertanyaan-pertanyaan itu sangat membangun. oke. Jadi dari jawaban dari coach itu Pak Mustahil kembangkan lagi untuk menggali pertanyaan-pertanyaan tersebut agar nanti si coach itu bisa menemukan solusinya tentang pembelajaran yang diferensiasi gitu ya Pak ya. Ya, Gitu. Jadi dari apa yang coach itu katakan permasalahannya Pak Mustahil tadi ya dengan mendengarkan aktif sehingga bisa membangun pertanyaan-pertanyaan yang tadi sangat berbobot sekali gitu. Jadi bisa membangun kondisi situasi yang baik coach sehingga coach itu bisa ya menjelaskan atau mencari sendiri langkah tadi solusinya alternatifnya ya, ketika apa yang tidak dilakukan atau yang belum dilakukan atau kekurangannya itu bisa dicari seperti itu solusinya dengan sendirinya gitu. Jadi Pak Mustahil tadi tidak menjelaskan harusnya gini-gini Bu, ya, tidak. Jadi sudah ya, baik, sudah baik. Kemudian tambahannya ya tadi ya memang sih kalau menurut saya berpikirnya tadi ya agak mandek sedikit tapi itulah ketika memang ya ini ya memang harus banyak belajar seperti Pak G. Jadi ya, ya gitu jadi biar nanti dengan membuat pertanyaan yang berbobot tidak ya, itu ya tapi tadi sudah baik seperti itu Pak. ya, Gitu. ya, ya. Ya, Sudah terima kasih. runtut dengan alur cerita, jadi dari Ya, tujuan identifikasi tadi sudah, kemudian rencana aksinya sudah ada, sama tanggung jawabnya tadi sudah ada. Jadi sudah baik Pak untuk tadi komunikasinya. Gitu. Nah, kemudian Bapak, jadi menurut ya. saya tadi untuk peningkatannya ya sesuai dengan Pak Mustahil tadi Oh, saya katakan tadi berapa Pak sejalan kira-kira? dengan ya Oh, penilaian Anda dengan saya sejalan oke, oke. sama gitu. Jadi Oh ya, ada alhamdulillah, peningkatan alhamdulillah. ya Oke. ada peningkatan pertanyaan double. Jadi Pak Mustahil sendiri sudah menyadari seperti itu Ya, kalau ada peningkatan. Nah, kemudian untuk coaching selanjutnya Bapak, itu ya. kompetisi apa yang ingin dikembangkan lagi mungkin atau Hmm, ditingkatkan? eh, apa ya Pak? Mungkin kan ini yang pertanyaan berbobot sudah. Mungkin saya lebih holistik keseluruhan mungkin Pak ya. Pengen betul-betul bisa hadir penuh utuh gitu ya. Terus kemudian mendengarkan secara aktif banget. Terus kemudian bisa ini tadi menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Gitu. ya ciri-cirinya ya lebih mengalir lagi proses Oh ya gitu. coachingnya begitu Iya, ya. iya Oke. siap. Semoga besok ketika kegiatan coaching lagi Amin, amin. bisa meningkatkan lagi gitu Pak. Nah, Iya Pak. kemudian tadi untuk meningkatkan tadi kompetensinya Bapak Mustahil tentang tiga-tiganya dan sehingga mengalir seperti alur tirta seperti air itu. Ya. Nah itu melibatkan siapa Pak atau dukungan dari siapa gitu? Oke, nanti coba ini Pak, saya
apa namanya, dengan teman-teman sekolah, rekan-rekan sejawat, saya coba, ya ngobrol dulu kalau misalnya, beliau-beliaunya ada permasalahan, nah saya coba nanti kita adakan pertemuan secara ini ya, nggak resmi banget, artinya ngobrol tapi menggunakan, prinsip coaching begitu ya, sehingga Iya. teman-teman bisa menemukan solusi-solusi terhadap permasalahannya. Saya coba nanti terapkan di teman-teman dulu Pak, biar buat Oh latihan iya. saya untuk meningkatkan keterampilan coaching ini Pak. Iya Pak, Oke. bagus Pak. Ya semoga nanti kedepannya bisa melakukan kegiatan coaching ini dengan baik Pak G. Ya, Ya, amin. ya. Jadi nanti ya nanti kabar-kabar lagi biar nanti bisa mengobservasi lagi peningkatan Ya, dari kompetensi Pak Mustahil seperti itu siap tentang Pak Wawan. Oke. coaching supervisi akademik itu Pak Ya, G. terima kasih Oke, atas bantuannya sudah sama-sama Pak. mensupervisi saya Pak. Oke. Masukannya Mohon maaf yang Pak G, luar biasa. sudah Ya. ya, ya. Terima kasih Pak atas waktunya dan atas Oke. undangannya. Semoga kita bisa belajar dengan baik bersama-sama. Saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.